Shalom. Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik, dahsyat dan luar biasa. Dia sangat mengasihi torang semua. Dia jagat petorang, dia lindungi petorang. Sampai saat ini torang semua ada dalam tubuh yang diberkati, itu semua anugerah dari Tuhan. Dan saat ini torang mau ibadah sekolah minggu. Enci anak mengharapkan semua torang siapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk beribadah. Ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam persiapan ibadah enci anak undang untuk bangkit berdiri dan kita melakukan kidung pujian 3 berturut-turut. Yang pertama pagi hari, yang kedua semua yang gembira, dan yang ketiga senang jadi anak-anak Tuhan. Diundang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita iman. Ya adik-adik, tadi torang semua memuji Tuhan. Torang memuji Tuhan dengan penuh sukacita iman. Dan saat ini torang masuk dalam doa pembukaan. Enci sangat mengharapkan ketika torang berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan bercerita, jangan jabat jalan. Karena berdoa itu adalah bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka torang berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi Enci ingatkan ketika berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Enci Heni. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama. Ini namanya jari jempol. Diundang untuk bangkit berdiri.
Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan boleh menjadi bagian kami hingga sampai pada saat ini. Terlebih Tuhan, di pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah bersama dengan teman-teman kami yang lain. Meskipun kami masih terbatas sehingga kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan atas setiap janji penyertaan Tuhan, kalau nanti Tuhan akan memberikan kami waktu sehingga kami boleh beribadah bersama kembali. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu bagi kami, berikan kami roh yang taat sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik, tidak bermain, dan juga dalam sikap beribadah yang baik. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa kami. Amin. Ya, adik-adik masih ada sukacita? Joy, 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 sukacita, sukacita, yes, yes, Yesus. Ya, puji Tuhan adik-adik, ketika torang beribadah kepada Tuhan harus ada sukacita karena Tuhan Yesus sangat mengasihi torang semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita, dia selalu melindungi kita, dan dia selalu memberkati kita. Dan masih dalam suasana ibadah, Enci Anneke mengundang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Torang pakai gerakan. Ketika torang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada sukacita dan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama 3 lagu berturut-turut. Pertama, torang menyanyi itu lagu There's No One, There's No One. Yang kedua, Dunia Boleh Katakanku. Dan yang ketiga, Masa Depan Sungguh Ada. Diundang untuk bangkit berdiri, semua menyanyi dengan penuh sukacita. Baik anak-anak, orang tua maupun engku dan enci. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. Walk, I walk every day.
Adik-adik, kalau tadi torang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, torang so bergembira, torang bersuka cita, tentu torang sangat bersyukur, sangat berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memuji Tuhan, bersuka cita bersama, bergembira bersama. Dan saat ini kita akan masuk dalam ibadah atau kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Enci Eva. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, doa baca Alkitab yang akan dibawakan oleh Adi Seren. Dalam persiapan kita melakukan kidung pujian yang berkata, ku ingin dengar cerita. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua dan berkati Enci Eva Kondongan yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema cerita firman Tuhan hari Minggu 4 Oktober 2020 adalah Tuhan Penolongku. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33 dengan judul Ke-12 Pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Zodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gamali. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Ahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya?
Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, shalom adik-adik, halo, selamat pagi untuk kita sekalian. Ya, kita bersyukur, bersuka cita karena kita masih merasakan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan di saat ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang Tuhan yang adalah penolong dengan judul Yakin atau Takut. Nah, adik-adik pasti pernah merasakan takut. Dan walaupun begitu banyak kebaikan Tuhan, pasti orang pernah merasa takut akan orang kehidupan. Nah, begitu juga dengan umat Israel. Padahal mereka ini adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dan mereka ini, adik-adik, dijanjikan untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, pasti adik-adik bertanya, kenapa dengan tanah Kanaan? Nah, tanah Kanaan ini adik-adik merupakan tanah yang berlimpah susu dan madu. Di sana DP makanan, tanah-tanah itu sangat subur, makanan sangat banyak dibandingkan dengan tempat yang waktu itu dorang tempati adalah padang gurun yang memang penuh dengan kekeringan. Dan pada waktu itu Musa yang adalah orang yang dipilih Tuhan memerintahkan kepada Yosua dan Kaleb dan 10 orang lainnya untuk mengamati tempat yang ada di tanah Kanaan.
Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka lihat tanah Kanaan itu ternyata di dalam banyak orang yang besar-besar, gagah, perkasa. Dan yang terjadi, orang-orang yang mengintai di tanah Kanaan itu menjadi takut. Mereka merasa bahwa mereka tidak sanggup melawan orang-orang yang ada di tanah Kanaan, sehingga mereka ragu untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi ada 2 orang yang berani. Mereka yakin mereka mampu untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, pasti adik-adik bertanya, siapa itu 2 orang itu, Kang? Mereka adalah Yosua dan Kaleb. Nah, pasti adik-adik bertanya juga, kenapa ini 2 orang ini berani? Dan ternyata mereka yakin karena Tuhan yang telah menjanjikan tanah Kanaan untuk mereka tempati. Karena mereka yakin, Yosua dan Kaleb yakin, kalau Tuhan sejanjikan, pasti Tuhan akan tepati janji-janji Tuhan terhadap orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, pasti dalam torang kehidupan pernah torang merasa takut, apalagi situasi corona begini. Pasti orang merasa, Tuhan, kenapa ini jadi begini? Kita nak bisa beribadah bersama-sama, kita nak bisa ke sekolah, dan ada banyak khawatir tentang orang kehidupan. Tetapi firman Tuhan saat ini mengarahkan kita untuk jangan khawatir, tetap yakin kalau pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Kalau saat ini orang dipenuhi dengan kekhawatiran, orang mesti yakin dengan janji Tuhan untuk menjaga, untuk melindungi, sekalipun dalam keadaan yang susah, tapi juga dalam keadaan yang senang, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi torang so dengar cerita. Diingatkan lagi adik-adik, torang jangan takut ketika torang menghadapi pergumulan atau masalah. Walaupun torang masih kecil-kecil, ingat Tuhan akan menolong torang, Tuhan jaga torang, Tuhan akan memampukan torang ketika torang dalam keadaan susah, dalam keadaan suka. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan memberkati kita seperti Kaleb masa kini, yang Tuhan selalu jaga, sertai dan berkati. Kita juga akan diberkati oleh Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan memberikan persembahan. Orang nyanyi satu lagu yang berkata, Jalan Serta Yesus. Sukacita, Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, Yesus. Yes, Yesus. Tepuk tangan semuanya. Ya, puji Tuhan adik-adik, karena torang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dari awal, dan saat ini kita akan masuk pada doa tutup. Doa tutup yang akan dibawakan oleh Enci Eva. Enci Aneke sangat mengharapkan, diingatkan kembali, ketika berdoa jangan bercerita, jangan bermain, jangan kore-kore tamane, sikap berdoa, karena ingat, berdoa itu bercakap langsung dengan Tuhan. Sementara Enci Eva mempersiapkan diri, kita menyanyi bersama-sama, Saat Ku Berdoa. Saat
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami anak-anak-Mu, terima kasih Tuhan karena pada pagi ini kami telah beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan tadi kami telah mendengarkan cerita Alkitab untuk mengingatkan kami untuk tetap setia, untuk tetap menaati setiap janji-janji Tuhan, bahwa apa yang Tuhan janjikan senantiasa Tuhan akan tepati. Kiranya kami anak-anak-Mu Tuhan akan senantiasa beriman, taat, dan setia pada janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat ini kami juga telah memberikan persembahan dan akan dikumpulkan melalui enci-enci yang ada. Kiranya apa yang telah kami berikan itu dapat menopang pelayanan-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami anak-anak-Mu ada dalam pemeliharaan Tuhan, sekalipun dalam keadaan dan situasi di tengah pandemi ini, tapi kami percaya bahwa Engkaulah penolong kami yang akan senantiasa menjaga, melindungi kami dalam aktivitas kami, ketika kami belajar, ketika kami bermain, ketika kami ada di tengah-tengah keluarga kami percaya Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati untuk enci-enci Komisi Pelayanan Kategorial Anak Sekolah Minggu. Kiranya senantiasa Tuhan berkati agar memiliki kesetiaan dalam melayani Tuhan, tapi juga untuk kami semua, anak-anak sekolah minggu yang ada, untuk tetap juga diberikan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, jaga lindungi kami, apabila kami akan beraktivitas di hari ini, kiranya pemeliharaan Tuhan selalu menjadi bagian kami. Kami percaya hidup kami diberkati, hidup kami penuh dengan kasih setia Tuhan. Untuk itu biarlah kiranya sepanjang perjalanan hidup kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Ini doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berharap kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adiknya ndak dapat rasa Kang? Hampir 1 jam torang beribadah, karena torang beribadah dengan penuh sukacita iman, dengan penuh kegembiraan, tidak terasa. Torang lagi boleh menyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Dan adik-adik, ketika torang melanjutkan aktivitas di minggu yang baru ini, encik kasih ingat ulang, tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan anak yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar, supaya torang selalu diberkati oleh Tuhan. Menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Enci undang untuk bangkit berdiri, dan kita melakukan kidung pujian yang berkata, Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku
Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, dengan berakhirnya ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Paulus TWM di pagi ini, maka Enci mengingatkan untuk kita sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan rajin cuci tangan, pakai masker, dan salam sehat. Sehat, sehat, sehat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu.